Suami setia? Omong kosong. Di balik senyuman manis dan janji-janji manisnya, Marina justru menemukan transferan 300 juta per bulan ke selingkuhan muda bernama Monica. Inilah kisah rumah tangga, sempurna, yang hancur lebur, dan balas dendam dingin seorang istri yang jauh lebih cerdas dari keduanya. Marina selalu menggambarkan kehidupan rumah tangganya bersama Hidayat sebagai sebuah cerita yang nyaris tanpa celah. Di mata keluarga besar, teman, bahkan tetangga, pasangan itu terlihat begitu serasi. Hidayat dikenal sebagai suami yang penuh perhatian, selalu lembut dalam tutur kata, dan tak pernah sekalipun meninggalkan Marina merasa sendirian. Di setiap kesempatan, ia memastikan istrinya merasa aman, baik secara lahir maupun batin. Orang-orang sering berkata, kalian berdua adalah contoh pernikahan ideal. Harmonis, rukun, dan penuh cinta. Marina hanya tersenyum mendengar pujian itu, meski di dalam hatinya ia tidak sepenuhnya yakin. Dari luar, memang tampak sempurna. Setiap kali mereka hadir di acara keluarga atau undangan teman, Hidayat akan menggenggam tangan Marina erat-erat, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa kebahagiaan mereka nyata. Senyumnya ramah, sikapnya hangat, dan kata-kata yang diucapkannya membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Tak jarang, orang-orang iri melihat bagaimana Hidayat memperlakukan istrinya dengan kelembutan yang jarang ditemui pada laki-laki lain. Namun, Marina kerap merasakan sesuatu yang tak pernah bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ada jarak halus, tak terlihat, namun begitu nyata di dalam dirinya. Jarak itu hadir di sela-sela percakapan mereka yang penuh canda, di balik pelukan hangat, bahkan saat mereka duduk berdua dalam diam. Hidayat pandai sekali menutupi semuanya dengan senyum tenang dan sikap manis, sehingga tidak seorang pun menyadari perbedaan kecil itu, kecuali Marina sendiri. Di malam-malam tertentu, ketika lampu kamar sudah padam dan hanya suara detik jam yang terdengar, Marina sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah kebahagiaan ini benar-benar nyata, atau hanya ilusi yang dipelihara dengan baik? Ia mencintai Hidayat, itu tidak pernah diragukannya. Tetapi entah mengapa, ada perasaan hampa yang mengintai di balik cinta itu, seperti bayangan yang selalu mengikuti, meski tak pernah benar-benar terlihat jelas. Perubahan itu datang perlahan, nyaris tak terlihat. Awalnya Marina hanya menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Hidayat yang mulai sering pulang lebih malam dari biasanya, atau telepon yang tiba-tiba ia terima di teras rumah dengan suara yang dipelankan. Pekerjaan sedang banyak, sayang, ujarnya setiap kali Marina bertanya. Namun, lama-kelamaan alasan itu terdengar semakin janggal. Rapat sampai jam 10 malam, tanya Marina suatu sore sambil menyuguhkan teh hangat. Hidayat tersenyum tipis, meraih cangkir itu. Klien luar negeri, jadi waktunya menyesuaikan mereka. Marina mengangguk, tapi batinnya gelisah. Ia tahu Hidayat bukan tipe lelaki yang mudah berbohong, namun justru karena itulah setiap celah kecil dalam ceritanya terasa semakin mencurigakan. Ada hari ketika ia pulang dengan aroma parfum asing menempel samar di kemeja putihnya. Bukan wangi khas Marina, bukan pula aroma sabun hotel atau ruang kantor yang biasa ia kenakan. Saat Marina memberanikan diri bertanya, jawaban Hidayat kembali terdengar enteng. Itu parfum rekan kerja. Dia kebetulan duduk dekat sekali waktu rapat. Marina hanya diam, menahan debar di dadanya. Malam itu, saat Hidayat tertidur pulas, Marina memberanikan diri mengambil ponselnya. Tangan Marina gemetar saat menekan sidik jari yang ia tahu bisa terbuka dengan jari telunjuk Hidayat yang terlelap. Layar menyala, dan dunia Marina seakan berhenti berputar. Kotak masuk bank digital itu penuh dengan riwayat transfer. Angka yang sama, tanggal yang konsisten, 300 juta rupiah, setiap bulan. Tujuannya selalu sama, nama seorang wanita yang tak pernah Marina dengar sebelumnya, Monica. Nafas Marina tercekat. Ia menggulir lebih jauh, menemukan sebuah pesan yang tak sengaja masuk ke WhatsApp. Terima kasih, Mas. Apartemennya nyaman sekali. Aku tunggu besok malam ya. Darah Marina berdesir dingin. Ia membuka galeri, dan matanya tertumbuk pada foto sebuah apartemen mewah, dengan interior modern dan pemandangan kota dari lantai tinggi. Di bawah foto itu, ada pesan balasan Hidayat. Untukmu, Mon. Semoga betah. Air mata Marina menetes, tapi tubuhnya justru kaku. Semua potongan kecil, pulang larut malam, parfum asing,
Senyum yang terlalu mudah dilontarkan, tiba-tiba menyatu menjadi sebuah kebenaran pahit. Ponsel itu nyaris terlepas dari tangannya ketika terdengar suara serak Hidayat dari ranjang. "Marin, kamu ngapain?" Marina buru-buru mengusap wajahnya, menyembunyikan layar ponsel di balik selimut. "Enggak, cuma mau lihat jam." Hidayat menatapnya sekilas, matanya berat oleh kantuk. "Tidur, yuk. Besok aku harus berangkat pagi." Ia kembali memejamkan mata, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi hati Marina sudah tak bisa lagi tenang. Dunia Marina runtuh pada malam itu. Hatinya yang selama ini dipenuhi keyakinan tentang cinta dan kesetiaan Hidayat, kini retak berantakan seperti kaca jatuh menghantam lantai marmer. Ia tak lagi bisa menutupi kebenaran di balik senyum suaminya. Bukti ada di depan mata. Transferan ratusan juta, pesan singkat bernada mesra, foto apartemen mewah, dan kini, foto-foto mesra Hidayat bersama seorang wanita muda bernama Monica. Marina menemukannya di folder tersembunyi, terselip di dalam aplikasi galeri yang diberi nama samar, Work. Di sana, wajah Hidayat tampak berbeda. Senyum yang biasanya ia simpan untuk Marina, kini melengkung indah di hadapan wanita lain. Ada foto mereka berdua duduk berpelukan di sofa apartemen, Monica menyandarkan kepala di bahunya. Ada pula foto Hidayat tengah tertawa, memotret selfie dengan tangan Monica melingkar di pinggangnya. Yang paling menghancurkan, foto mereka berciuman, begitu bebas, seakan tak pernah ada Marina di dunia ini. Tangis Marina pecah tanpa bisa ia bendung. Dadanya sakit, matanya panas. Ia ingin berteriak, ingin membangunkan Hidayat yang sedang terlelap di ranjang mereka dan menghantam wajahnya dengan foto-foto itu. Namun, sesuatu menahan langkahnya. Ia duduk terdiam, ponsel masih tergenggam erat, sementara pikirannya berputar cepat. Kalau aku marah sekarang, apa gunanya? Ia tahu, dengan kedudukan Hidayat sebagai pengusaha sukses, dengan jaringan koneksi dan kekuatan finansial yang dimilikinya, kemarahan Marina mungkin hanya akan berakhir dengan kerugian di pihaknya sendiri. Orang-orang bisa dengan mudah menganggap Marina cemburu buta, berlebihan, atau bahkan sengaja mencari masalah. Tidak, Marina bukan tipe perempuan yang mau dikalahkan begitu saja. Air matanya mengalir, tapi pikirannya semakin jernih. Ia tahu ia harus menahan diri, menekan segala emosi yang berkecamuk, dan berpikir lebih dingin dari sebelumnya. Ia ingin membalas, tapi bukan dengan teriakan atau sumpah serapah. Ia ingin balas dendam dengan cara yang halus, rapi, dan menyakitkan. Keesokan harinya, Marina menjalani rutinitas seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyambut Hidayat dengan senyum yang hampir tampak nyata, dan seolah melupakan semua yang ia temukan semalam. "Sayang, kamu gak lupakan? Malam ini ada acara keluarga di rumah Mama," ucapnya sambil menata meja makan. "Oh iya, aku ingat," jawab Hidayat sambil meraih koran. "Aku usahakan pulang cepat." Marina mengangguk sambil menatap wajah itu, wajah yang sama yang ada di foto bersama Monica. Rasanya seperti menelan racun sambil tersenyum. Sepanjang hari, Marina mulai menyusun rencana. Ia menyadari, untuk bisa melawan Hidayat, ia harus menguasai dua hal, bukti dan strategi. Bukti sudah ia dapatkan. Foto-foto, transferan ban, bahkan alamat apartemen. Tinggal strategi, bagaimana membuat Hidayat merasakan kehilangan tanpa harus ia mengotori tangannya sendiri. Ia menghubungi seorang sahabat lamanya, Nisa, seorang pengacara yang kini membuka firma hukum kecil. Mereka bertemu diam-diam di sebuah kafe, jauh dari pusat kota. "Nis," suara Marina bergetar, "aku butuh bantuanmu. Tapi tolong, rahasiakan ini, bahkan dari keluargaku sekalipun." Nisa menatapnya lekat-lekat, seakan bisa membaca segala luka di balik mata sahabatnya. "Ada apa, Rin?" Marina menghela napas panjang, lalu meletakkan ponsel di meja. Ia menunjukkan bukti-bukti itu satu persatu. Transferan, pesan singkat, foto-foto mesra. Nisa terdiam sejenak, wajahnya berubah tegang. "Astaga, jadi Hidayat." "Ya," potong Marina cepat. "Dia menduakan aku." "Apa kamu mau cerai?" Pertanyaan itu membuat Marina menunduk. Ia sendiri belum yakin. "Aku belum tahu. Tapi yang pasti, aku nggak bisa biarkan dia lepas begitu saja."
Nis, selama ini aku yang mendampingi dia dari nol, aku yang ada ketika dia belum jadi siapa-siapa. Dan sekarang, dia seenaknya menghamburkan uang ratusan juta untuk perempuan lain. Nisa menggenggam tangan Marina. Kalau kamu memang mau melawan, kamu harus siapkan semuanya dengan matang. Jangan sampai emosi. Ingat, orang seperti Hidayat bisa dengan mudah membalikkan keadaan. Itulah kenapa aku datang padamu. Marina menatapnya penuh tekad. Aku mau hancurkan dia. Tapi dengan cara yang dingin. Rapi. Tanpa dia sadari, sampai semuanya sudah terlambat untuk diselamatkan. Hari-hari berikutnya, Marina mulai memainkan perannya dengan sempurna. Di depan Hidayat, ia tetaplah istri yang lembut, penuh perhatian, dan pengertian. Ia bahkan mulai lebih sering menanyakan kabar, menyiapkan makanan kesukaan suaminya, dan menemaninya menonton televisi di ruang keluarga. Hari ini kelihatan capek sekali, ujar Marina suatu malam sambil memijat bahu Hidayat. Hidayat tersenyum kecil. Iya, rapat panjang sekali. Marina hanya mengangguk, meski di dalam hatinya ia mencibir. Rapat? Atau mau nikah? Sementara itu, diam-diam Marina menyusun langkah demi langkah. Ia mulai mengumpulkan dokumen penting, rekening bank bersama, akta properti, bahkan data saham yang terdaftar atas nama Hidayat. Ia memotret, menyalin, dan menyimpannya di tempat aman yang hanya ia tahu. Di sela aktivitasnya, Marina juga beberapa kali datang ke apartemen mewah yang alamatnya ia temukan. Ia menyewa jasa detektif pribadi untuk memastikan siapa yang tinggal di sana. Tak butuh waktu lama, laporan detektif itu membuat hatinya semakin membara. Monica memang tinggal di apartemen itu, semua biaya ditanggung oleh Hidayat. Bahkan ada tetangga yang sudah beberapa kali melihat Hidayat datang pada malam hari. Marina menatap laporan itu lama sekali, lalu tersenyum tipis. Baiklah, Dayat. Permainan dimulai. Suatu malam, ketika Hidayat baru pulang dan masuk kamar mandi, Marina kembali membuka ponselnya. Kali ini, ia tidak sekadar melihat. Ia memindahkan semua bukti ke sebuah flash disk kecil yang sudah ia siapkan. Semua foto, pesan, bukti transfer, lengkap. Ia tahu, suatu saat semua ini akan menjadi senjatanya. Saat Hidayat keluar dari kamar mandi, Marina sudah menunggu dengan senyum manis. Kamu gak lupa besok ada arisan keluarga, kan? Oh iya, aku ingat. Bagus, balas Marina. Kamu jangan sibuk terus, ya? Aku kangen kita bisa banyak waktu bersama. Hidayat tertawa kecil sambil mengecup keningnya. Aku usahakan, sayang. Di dalam hati, Marina hampir muntah dengan sandiwara itu. Tapi ia tahu, semakin ia berpura-pura, semakin lengah pula Hidayat. Dan ketika saatnya tiba, ia akan menghancurkannya dengan cara yang tak akan pernah bisa Hidayat duga. Malam itu, sebelum tidur, Marina menatap langit-langit kamarnya. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Aku tidak akan menangis lagi. Tidak akan membiarkan air mata ini jadi kelemahan. Aku akan balas, Dayat. Tapi bukan dengan teriakan. Bukan dengan amarah. Aku akan balas dengan cara yang membuatmu menyesal seumur hidupmu. Kau akan kehilangan segalanya. Harta, nama baik, dan bahkan perempuan itu, sementara aku akan tetap berdiri tegak, tersenyum melihatmu hancur. Dan di balik senyuman tipisnya, lahirlah seorang Marina yang baru. Bukan lagi istri lembut yang hanya menunggu di rumah, melainkan seorang wanita yang siap mengatur permainan balas dendamnya sendiri. Marina kini merasa dirinya bukan lagi korban. Ia sudah berubah menjadi pemain. Dengan data yang ia dapatkan dari ponsel Hidayat, ia mulai mengatur permainan dari balik layar. Setiap pesan, setiap kontak, bahkan setiap kebohongan yang tersimpan di ponsel itu menjadi senjata yang tajam. Malam itu, ketika Hidayat sibuk mandi, Marina duduk di tepi ranjang dengan wajah datar. Jemarinya lincah membuka aplikasi pesan. Ia mengganti foto profil Hidayat dengan gambar acak, lalu mengetik pesan kepada Monica, pura-pura sebagai Hidayat sendiri. Hidayat, Marina. Mon, ada hal penting. Untuk sementara, aku butuh kamu kembalikan sebagian dana yang selama ini aku transfer. Termasuk apartemen. Bukan aku nggak percaya, tapi ini soal keamanan.
Banyak mata sekarang memperhatikan gerak-gerikku. Marina menahan senyum tipis saat mengetik kata demi kata. Ia tahu benar tabiat perempuan seperti Monica. Serakah, oportunis, dan mudah panik. Balasan datang hanya beberapa menit kemudian. Monica, maksud Mas apa? Aku kan butuh apartemen itu. Kalau uang sih bisa aku atur, tapi jangan apartemen, Mas. Itu rumahku sekarang. Marina mendengus pelan. Rumahmu? Rumah yang dibeli dengan uangku? Hasil jerih payahku mendampingi Hidayat selama ini? Ia lalu membalas dengan dingin. Hidayat, Marina. Mon, dengar aku. Ini bukan main-main. Kalau kamu sayang aku, kamu harus bantu. Ada audit, ada orang yang mengawasi rekening. Kalau ketahuan ada pengaliran dana sebesar itu, habis kita. Jangan bikin aku curiga kalau kamu cuma cinta uangku. Balasan Monica datang lebih panjang, lebih emosional. Monica, Mas, jangan bilang begitu. Kamu tahu kan aku rela ninggalin semuanya buat kamu. Tapi aku juga nggak mau tiba-tiba kehilangan apartemen. Gimana kalau aku tetap simpan, tapi atas nama aku aja? Jadi lebih aman, kan? Marina membaca pesan itu berkali-kali, matanya menyipit. Pintar juga kau, Monica. Tapi kepintaranmu akan jadi jebakanmu sendiri. Ia lalu menutup percakapan, seolah memberi jarak. Ia tahu, semakin ia diam, semakin gelisah Monica. Keesokan harinya, Marina memperhatikan Hidayat dari balik meja makan. Lelaki itu tampak sedikit gusar, membuka ponselnya berulang kali, alisnya mengerut. Marina menahan diri agar tidak tersenyum. Ia tahu, Monica pasti sudah menghubungi Hidayat langsung, menuntut penjelasan. Ada apa? Kok dari tadi kelihatan pusing? Tanya Marina dengan nada lembut, berpura-pura polos. Ah, enggak, cuma urusan kerjaan. Jawab Hidayat singkat, meletakkan ponselnya. Marina mengangguk sambil menuangkan teh. Kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja. Hidayat tersenyum kaku, tapi matanya masih menyiratkan kegelisahan. Di sisi lain kota, Monica benar-benar mulai resah. Ia menekan nomor Hidayat berulang kali, tapi suaranya yang tenang di telepon tak menenangkan hatinya. Mas, aku nggak terima kalau tiba-tiba disuruh kembalikan apartemen. Aku butuh kepastian. Aku bukan mainan yang bisa Mas kasih lalu tarik kembali seenaknya. Protes Monica. Hidayat mengusap wajahnya lelah. Mon, dengarkan aku. Aku nggak pernah bilang mau tarik itu semua darimu. Kamu jangan salah paham. Tapi semalam kamu bilang begitu lewat chat. Suara Monica meninggi. Aku? Chat apa? Aku nggak pernah kirim pesan itu. Apa? Jadi menurut Mas aku halu? Hening panjang tercipta. Hidayat terdiam, bingung. Monica menutup telepon dengan emosi. Marina kembali memainkan perannya. Ia mengirim pesan lanjutan, sekali lagi menyamar sebagai Hidayat. Hidayat, Marina. Kalau kamu benar-benar sayang aku, buktikan. Kembalikan dulu sebagian dana. Jangan bikin masalah di belakangku. Aku sudah cukup repot dengan keluarga dan pekerjaanku. Tak lama kemudian, Monica mengirim pesan lagi, kali ini dengan nada penuh tekanan. Monica, aku nggak suka cara kamu memperlakukan aku, Mas. Kalau aku harus pilih, aku bisa aja buka semua hubungan kita ke publik. Jangan kira aku nggak berani. Tapi kalau Mas memang serius sama aku, buktikan. Ayo kita bagi semua harta. Aku nggak mau hanya jadi simpanan. Marina terdiam, membaca setiap kata dengan hati berdebar. Bagus, semakin cepat kamu rakus, semakin cepat pula kalian berdua akan saling mencurigai. Beberapa hari kemudian, konflik mulai nyata. Marina bisa melihat perubahan sikap Hidayat. Ia pulang dengan wajah muram, suaranya lebih keras dari biasanya. Sesekali ia membentak kecil, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Marina pura-pura tidak peduli, tetap memainkan peran istri penyabar. Hingga suatu malam, Marina mendengar percakapan telepon Hidayat dari ruang kerja. Suaranya meninggi, penuh emosi. Mon, aku nggak tahu kamu ngomong apa. Aku nggak pernah minta kamu balikin apartemen. Aku juga nggak pernah ancam kamu. Kamu jangan bikin masalah sendiri. Mas,
Jangan pura-pura. Kalau kamu udah bosan sama aku, bilang aja. Jangan pakai alasan keamanan. Suara Monica terdengar jelas, meski samar. Sudah, hentikan ini. Jangan bikin aku marah. Ponsel dibanting ke meja. Marina segera berlari kecil kembali ke kamar, pura-pura membaca buku. Saat Hidayat masuk dengan wajah merah padam, ia hanya melirik sekilas, lalu berkata pelan, "Capek banget hari ini." Marina menutup buku, menatapnya penuh perhatian. "Kamu harus hati-hati, Dayat. Jangan sampai ada orang yang memanfaatkanmu." Hidayat menghela napas berat, lalu rebah di ranjang. "Iya, kamu benar." Dalam hati, Marina tertawa pahit. "Orang yang memanfaatkanmu itu sudah ada di sampingmu, Dayat. Dan kau sama sekali tidak sadar." Hari demi hari, ketegangan antara Hidayat dan Monica semakin besar. Marina terus menyulut api dengan pesan-pesan halus yang dikirim atas nama Hidayat. Sekali waktu, ia meminta Monica untuk bersabar, pura-pura menenangkan. Di lain waktu, ia mengancam halus, membuat Monica merasa posisinya tidak aman. Hasilnya mulai terlihat, Monica semakin sering menekan Hidayat untuk memberi kepastian. Uang yang selama ini mengalir deras tidak lagi memuaskan. Ia ingin lebih. Ia ingin bagian dari harta Hidayat, bahkan ingin status yang lebih dari sekadar kekasih gelap. Sementara itu, Hidayat semakin bingung, semakin terjebak dalam kebohongan yang ia sendiri tidak sadari sedang dimainkan oleh istrinya. Dan Marina? Ia hanya duduk di balik layar, menyusun langkah demi langkah, menikmati bagaimana dua orang yang mengkhianatinya kini mulai saling mencurigai dan saling menggigit. Permainan baru saja dimulai. Pertengkaran demi pertengkaran mulai meledak di antara Hidayat dan Monica. Api yang dulu menyulut gairah hubungan terlarang mereka, kini berubah menjadi bara yang membakar keduanya dari dalam. Monica semakin sering menuntut, matanya dipenuhi amarah setiap kali mereka bertemu di apartemen mewah itu. "Mas pikir aku perempuan bodoh?" seru Monica suatu malam, tubuhnya bergetar menahan emosi. "Aku sudah buang semuanya demi kamu. Tapi sekarang aku malah harus dengar kata-kata soal keamanan, soal uang ditarik balik. Kamu kira aku ini apa?" Hidayat, yang biasanya lembut, kini tak lagi bisa bersandiwara. Wajahnya memerah, suaranya meninggi. "Mon, aku bilang sudah. Jangan ngomong soal itu lagi. Kamu tahu sendiri aku repot dengan pekerjaan, dan kamu malah bikin tambah ribet." Monica menatapnya dengan mata berkaca-kaca, namun penuh amarah. "Kalau kamu benar-benar sayang aku, kenapa aku masih di posisi ini? Kenapa aku cuma dapat status wanita simpanan? Aku mau lebih, Mas. Aku mau kepastian, aku mau masa depan. Jangan cuma uang." Hidayat membanting gelas ke meja. "Cukup. Kamu jangan pakai uang untuk tekan aku. Semua yang kamu punya itu dari aku." Hening sejenak, hanya suara napas keduanya yang berat. Monica meraih tasnya dengan gerakan kasar, lalu berteriak sebelum keluar pintu. "Kalau kamu gak bisa kasih aku apa yang aku mau, aku bisa cari cara sendiri. Jangan kira aku gak berani buka mulut, Mas." Pintu apartemen terbanting keras. Hidayat jatuh terduduk, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut dengan mulut Monica. Sementara itu, di rumah utama, Marina tetap memerankan sosok istri sempurna. Setiap pagi ia menyuguhkan sarapan hangat, setiap malam ia menunggu Hidayat pulang dengan senyum. Seakan tidak ada badai apapun dalam kehidupan mereka. "Capek, Dayat?" tanya Marina suatu malam, sambil merapikan jas suaminya yang tergeletak di sofa. Hidayat hanya mengangguk, wajahnya kusut, matanya sayu. "Iya, capek banget." Marina duduk di sampingnya, menatap penuh perhatian. "Kalau ada masalah, kamu bisa cerita sama aku." Hidayat menoleh sebentar, lalu menggeleng. "Nggak usah. Aku bisa atasi sendiri." "Baiklah." Marina tersenyum, lalu menepuk lembut bahunya. "Aku percaya kamu bisa." Di balik senyum itu, Marina menahan gelak tawa. Ia tahu, bukan pekerjaannya yang membuat Hidayat lelah, melainkan pertengkaran panas dengan Monica. Marina bisa membayangkan betapa tertekannya suaminya setiap kali harus menghadapi amukan wanita simpanannya, sementara di rumah,
Marina menyambut dengan kelembutan yang menenangkan. Kontras yang disengaja itu membuat Hidayat semakin buta pada permainan halus Marina. Di sisi lain, Marina tidak membuang waktu. Dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang ia salin sebelumnya, ia mulai bergerak. Melalui bantuan sahabatnya, Nisa, ia berhasil mengamankan kepemilikan apartemen yang selama ini ditinggali Monica. Secara hukum, pembelian apartemen itu masih atas nama perusahaan Hidayat, bukan pribadi. Dan karena kamu juga punya saham di perusahaan itu, Rin, kamu bisa geser status kepemilikannya ke bawah pengawasanmu, jelas Nisa di ruang kerjanya. Marina tersenyum puas, menandatangani dokumen yang disodorkan. Artinya, Monica bisa ditendang kapan saja dari apartemen itu. Nisa mengangguk. Persis. Dan kalau kita main cantik, dia bahkan gak bisa menuntut apa-apa. Semua yang dia pakai sekarang hanya titipan. Selain itu, Marina juga diam-diam memindahkan sejumlah besar dana dari rekening tambahan yang biasa digunakan Hidayat untuk transfer ke Monica. Dengan rekayasa halus yang dibantu Nisa, uang itu dialihkan ke rekening aman milik Marina, tersembunyi rapat dari radar Hidayat. Saat menutup transaksi itu, Marina merasa darahnya berdesir panas, bukan karena takut, melainkan karena kepuasan. Uangmu sekarang kembali ke tanganku, Dayat. Dan perempuan itu akan segera merasakan betapa rapuhnya posisinya. Beberapa minggu berikutnya, suasana semakin panas. Pertengkaran antara Hidayat dan Monica kian tak terkendali. Monica merasa dikhianati, sementara Hidayat merasa ditekan. Kalau kamu terus seperti ini, Mas, Monica membentak di apartemen, aku akan cari wartawan. Aku akan buka semuanya. Kamu gila? Hidayat hampir mencekiknya karena panik. Kalau kamu lakukan itu, habis kita berdua. Kalau aku habis, aku pastikan kamu juga ikut habis. Monica menangis terseduh-seduh, lalu berlari ke kamar, meninggalkan Hidayat yang memukul meja dengan putus asa. Dan saat itu juga, Marina, dari balik layar ponsel yang masih ia kuasai, mengirim pesan baru, menyamar sebagai Hidayat. Hidayat, Marina. Mon, kalau kamu benar-benar cinta aku, kamu harus tenang. Jangan bikin masalah. Kalau kamu ribut terus, aku bisa saja cabut semuanya darimu. Ingat, apartemen itu bukan milikmu. Monica membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak. Lalu ia menjerit, membanting ponselnya ke dinding. Dasar bajingan. Ia tidak sadar bahwa kalimat itu bukan datang dari Hidayat asli, melainkan dari Marina, perempuan yang selama ini ia anggap tidak tahu apa-apa. Di rumah, Marina semakin lihai memainkan perannya. Ia bahkan mulai memberikan perhatian lebih kepada Hidayat, menanyakan kabarnya, memijat pundaknya, bahkan sesekali memeluknya ketika suaminya terlihat kelelahan. Kamu kuat sekali, Dayat, bisiknya suatu malam ketika Hidayat hampir terlelap. Hidayat tersenyum samar, menggenggam tangan Marina. Kamu juga. Aku beruntung punya kamu. Marina menatap wajah itu lama, lalu mengusap rambutnya. Dalam hatinya, ia berkata, ya, kamu memang beruntung. Tapi keberuntunganmu akan segera berakhir. Kini Marina sudah mengantongi 2 kemenangan besar. Ia berhasil mengambil alih apartemen yang selama ini menjadi tempat cinta terlarang itu. Ia mengamankan dana besar yang seharusnya mengalir ke Monica. Sementara itu, Hidayat dan Monica terjebak dalam pertengkaran tanpa ujung. Cinta yang mereka kira akan membara selamanya, kini hanya menyisakan api yang membakar habis keduanya. Dan Marina, dengan senyumnya yang dingin, hanya menunggu waktu. Saat yang tepat untuk menusukkan belati terakhir, agar luka yang mereka rasakan bukan hanya sakit, tapi mematikan. Bulan-bulan terakhir, rumah tangga Marina dan Hidayat tampak kembali tenang dari luar. Tidak ada lagi pertengkaran kecil, tidak ada wajah kusut, bahkan beberapa orang terdekat mereka sempat berkomentar, "Wah, Marina dan Hidayat makin harmonis." Ya. Marina hanya tersenyum mendengar itu. Baginya, kesan dari luar hanyalah topeng yang ia biarkan tetap utuh. Ia sengaja memelihara suasana hangat di rumah, menyiapkan makan malam, mengatur pakaian kerja Hidayat, bahkan masih menemaninya menonton televisi sambil berbaring di sofa. Semua itu bukan karena cinta yang tersisa, melainkan strategi. Ia ingin Hidayat lengah, terlena,
merasa semuanya baik-baik saja, hingga tiba saatnya Marina menjatuhkan bom terakhir. Dan hari itu pun tiba. Sore itu, hujan turun deras. Suara rintiknya menghantam jendela ruang tamu dengan irama monoton. Marina duduk tegak di sofa, mengenakan gaun rumah sederhana berwarna krem, wajahnya tenang, senyumnya tipis. Di atas meja, sebuah map coklat sudah menunggu, berisi dokumen yang selama ini ia persiapkan bersama Nisa. Surat gugatan cerai, lengkap dengan bukti-bukti perselingkuhan Hidayat. Ketika suara mesin mobil terdengar masuk ke garasi, jantung Marina berdegup kencang. Tapi wajahnya tetap tak berubah. Ia sudah melatih diri berhari-hari agar tidak ada sedikitpun air mata atau emosi meledak saat momen ini tiba. Hidayat masuk rumah dengan jas yang basah oleh hujan, rambutnya sedikit berantakan. Ia meletakkan tas kerjanya, lalu tersenyum kecil kepada Marina. Sayang, kamu udah duduk di sini? Kenapa nggak di kamar aja? Lebih hangat. Marina menatapnya lekat-lekat. Aku ada sesuatu buatmu. Hidayat mengerutkan kening, lalu berjalan mendekat. Marina mendorong map coklat itu ke arahnya. Apa ini? Buka saja. Dengan ekspresi bingung, Hidayat membuka map itu. Butuh beberapa detik sebelum matanya benar-benar menangkap isi dokumen di dalamnya. Dan seketika, wajahnya berubah pucat. Cerai, suaranya tercekat. Kamu bercanda, kan? Marina menggeleng pelan, suaranya datar. Aku tidak pernah bercanda dalam hal ini, Dayat. Itu surat gugatan cerai. Aku sudah mendaftarkannya ke pengadilan. Yang ini hanya salinannya untukmu. Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan di luar yang terus jatuh tanpa henti. Marin, Hidayat menjatuhkan tubuhnya ke sofa, tangannya gemetar. Kamu serius? Kita kan baik-baik saja. Aku nggak ngerti. Untuk pertama kalinya, Marina tersenyum, senyum dingin yang membuat Hidayat semakin kalut. Baik-baik saja? Di matamu mungkin. Tapi aku sudah tahu semuanya, Dayat. Setiap transfer yang kau lakukan, setiap kunjunganmu ke apartemen itu, setiap pelukan dan ciuman dengan Monica, semuanya sudah di tanganku. Aku tidak butuh pengakuanmu lagi, karena aku sudah punya bukti. Hidayat terdiam. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia ingin menyangkal, tapi matanya bertemu dengan tatapan Marina. Tatapan yang penuh keyakinan, tajam, tak lagi bisa digoyahkan. Marin, aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Marina memotong cepat. Aku sudah muak dengan penjelasan dan alasan. Aku tidak akan menghabiskan sisa hidupku dengan seorang pengkhianat. Aku akan pergi, Dayat. Tapi aku pergi dengan kepala tegak, dengan harga diriku utuh, dan dengan hakku sebagai istri yang sudah kau hancurkan. Hidayat menunduk, tangannya mencengkeram rambutnya. Tapi, Marin, apa orang-orang perlu tahu? Apa keluargamu, keluargaku, semua teman kita perlu tahu soal ini? Tolong, jangan buat aku malu. Marina berdiri, menatapnya dari atas dengan aura yang berwibawa. Malu? Kau baru bicara soal malu sekarang? Kau tidak malu ketika berselingkuh, ketika menghamburkan uang ratusan juta untuk wanita lain, ketika berbohong setiap malam padaku? Kau tidak malu, Dayat. Kau hanya takut kehilangan citra dan kenyamananmu. Suara Marina tidak meninggi, namun justru karena tenangnya, kata-kata itu menusuk jauh lebih dalam. Hidayat terdiam lama, lalu mencoba meraih tangan Marina. Tolong, Marin. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku bisa akhiri semua ini. Aku bisa lepaskan dia. Aku janji, aku kembali padamu sepenuhnya. Marina menatap tangannya sendiri yang digenggam, lalu menariknya pelan. Kesempatan itu sudah lama kuberikan. Dan kau membuangnya. Sekarang terlambat. Air mata mulai menggenang di mata Hidayat. Marin, aku nggak bisa kehilangan kamu. Kamu segalanya buatku. Marina justru tersenyum tipis. Kalau aku segalanya, kau tidak akan pernah mencari yang lain. Ingat itu baik-baik. Malam itu, Hidayat duduk terpuruk di ruang tamu, wajahnya muram, matanya kosong. Sementara Marina melangkah ke kamar dengan langkah anggun, gaunnya bergoyang pelan mengikuti irama langkah yang mantap.
Ia merasa seperti baru saja memenangkan perang panjang. Bukan hanya karena ia berhasil menggugat cerai Hidayat, tetapi karena ia melakukannya dengan cara yang membuatnya tetap berwibawa, tanpa sedikit pun kehilangan martabat. Semua bukti ada di tangannya, semua aset penting sudah ia amankan. Ia tahu, di pengadilan nanti, posisinya akan jauh lebih kuat daripada Hidayat. Di depan cermin kamarnya, Marina menatap pantulan dirinya. Wajahnya terlihat tenang, matanya bersinar dengan rasa percaya diri yang baru. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku bukan lagi Marina yang dulu. Aku sudah membakar semua luka, semua air mata, menjadi kekuatan. Dan sekarang, aku bebas. Aku akan menata hidupku kembali, tanpa dia. Di ruang tamu, Hidayat masih terduduk, memandangi map coklat yang berisi surat cerai itu. Hujan di luar semakin deras, seolah menertawakan dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah. Tidak ada senyum, tidak ada kata-kata manis, tidak ada topeng yang bisa menyelamatkannya kali ini. Ia kehilangan Marina. Dan kali ini, ia tahu, tak ada jalan untuk kembali. Hujan sudah reda. Langit sore itu tampak pucat, seolah ikut menyaksikan runtuhnya sebuah istana yang selama ini dikira kokoh. Marina melangkah keluar dari rumah besar yang pernah ia bangun bersama Hidayat. Langkahnya mantap, kepalanya tegak, wajahnya tenang. Tidak ada air mata, tidak ada ratap tangis. Hanya keanggunan dingin dari seorang perempuan yang baru saja menutup satu babak paling pahit dalam hidupnya. Di tangannya, ia membawa koper sederhana berisi beberapa pakaian dan dokumen penting. Namun di balik koper itu, ia juga membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebebasan, harga diri, dan seluruh harta yang sebelumnya Hidayat hamburkan untuk Monica. Apartemen mewah, sejumlah rekening, dan aset yang sudah diamankan dengan rapi. Bukan sekadar pembagian harta. Bagi Marina, itu adalah simbol balas dendam yang paling manis. Di dalam rumah, Hidayat terduduk di sofa, wajahnya hancur. Ponselnya berdering tanpa henti, Monica. Lagi dan lagi, nama itu muncul di layar. Namun ia tak sanggup menjawab. Tangannya gemetar, matanya kosong. Semua dunia yang ia bangun dengan kebohongan kini runtuh di hadapannya. Akhirnya ia menyerah. Ia mengangkat panggilan itu dengan suara parau. "Mas, apa maksudmu meninggalkan aku?" Suara Monica terdengar histeris, penuh amarah. "Kamu janji sama aku. Kamu bilang kita akan punya masa depan. Kamu bilang apartemen itu milikku. Kamu bilang aku nggak perlu khawatir lagi. Sekarang, semuanya hilang. Apartemen sudah bukan atas namaku lagi. Uang yang biasa kamu transfer juga lenyap. Mas, jawab aku." Hidayat mengusap wajahnya, suaranya pecah. Aku juga nggak tahu kenapa semua bisa begini. Aku nggak pernah minta apartemen itu ditarik. Aku nggak pernah stop transfer itu. Aku juga kehilangan segalanya, Mon. Monica tertawa sinis di ujung telepon, suaranya nyaring. "Kehilangan? Kamu pikir aku percaya? Jangan main-main, Mas. Jangan coba-coba buang aku seperti sampah setelah semua yang kita jalani. Mon, dengarkan aku. Tidak. Kalau kamu pikir kamu bisa balik ke istrimu dan meninggalkan aku begitu saja, kamu salah besar. Aku nggak akan diam. Aku bisa buat semua orang tahu siapa sebenarnya Hidayat yang terhormat itu. Aku bisa habiskan reputasimu." Klik. Telepon ditutup sepihak. Hidayat jatuh terduduk. Kata-kata Monica terngiang di telinganya, menambah rasa panik yang semakin menghancurkan dirinya. Sementara itu, Monica berjalan mondar-mandir di dalam apartemen yang sebentar lagi akan ia tinggalkan. Matanya merah, pipinya basah oleh air mata. Ia memandang sekeliling, ruang tamu dengan sofa empuk, balkon dengan pemandangan kota malam yang berkelap-kelip, kamar tidur yang dulu penuh canda mesra bersama Hidayat. Semua itu kini terasa seperti fata morgana, lenyap sekejap. "Aku ditipu," bisiknya, suaranya pecah. "Aku ditipu, dan aku bodoh karena percaya." Ia menendang meja kecil di hadapannya, histeris. "Kenapa aku percaya sama laki-laki beristri? Kenapa aku buang hidupku buat dia?" Monica menangis terisak, tubuhnya gemetar hebat. Dalam keputusasaan,
Ia menghubungi seorang teman lama, curhat panjang lebar tentang nasibnya. Namun di telinga orang lain, kisah Monica tidak lebih dari keluhan seorang perempuan simpanan yang merasa disia-siakan. Alih-alih simpati, ia justru mendapat cibiran. "Ya salahmu sendiri, Mon. Dari awal kan udah tahu dia punya istri." Kata-kata itu menusuk hatinya lebih tajam daripada pisau. Ia benar-benar sendirian. Marina, di sisi lain, duduk tenang di ruang kerja sahabatnya, Nisa. Di meja depan mereka terhampar dokumen kepemilikan baru atas apartemen, juga bukti transfer yang kini sudah berpindah tangan. Nisa menatapnya dengan senyum bangga. "Rin, kamu luar biasa. Kamu tidak hanya keluar dari pernikahan ini dengan selamat, tapi juga dengan posisi menang. Jarang sekali ada perempuan bisa setenang kamu menghadapi situasi seperti ini." Marina tersenyum tipis. "Aku menang bukan karena aku lebih kuat dari mereka, Nis. Aku menang karena aku sabar. Aku menahan semua sakit, semua marah, sampai aku bisa pukul balik di waktu yang tepat. Hidayat menghancurkan hatiku, tapi aku membalas dengan menghancurkan dunianya." Nisa mengangguk pelan. "Dan Monica?" "Dia hanya korban keserakahannya sendiri," jawab Marina datar. "Aku bahkan tidak perlu sentuh dia. Keserakahannya sudah cukup membuatnya hancur. Aku hanya memutar sedikit benang, dan mereka berdua saling melilit sampai tercekik." Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Hidayat. Ia kehilangan Marina, kehilangan uang yang selama ini ia sembunyikan, bahkan hubungan dengan Monica pun retak parah. Di kantor, gosip mulai berhembus, kabar tentang gugatan cerai, tentang isu perselingkuhan, tentang krisis keuangan pribadi yang menyeret-nyeret nama baiknya. Ia mencoba menghubungi Marina berkali-kali, tapi panggilannya selalu ditolak. Pesan-pesan panjang yang ia ketik hanya berakhir centang satu. Marina sudah menutup semua akses. Malam-malamnya sunyi. Tidak ada lagi Marina yang menyambut dengan senyum hangat, tidak ada lagi rumah yang terasa nyaman. Yang tersisa hanyalah sepi dan rasa sesal yang menggerogoti pikirannya. "Marin, aku bodoh," ia berbisik dalam gelap. Air matanya jatuh, menodai bantal. Sementara itu, Marina memulai hidup barunya. Ia pindah ke sebuah apartemen lain, bukan apartemen hasil pemberian untuk Monica, melainkan unit baru yang ia beli atas namanya sendiri. Pemandangan dari lantai tinggi memperlihatkan langit senja yang indah, dan di sanalah Marina berdiri, menikmati udara segar yang terasa berbeda. Ia menghela napas panjang, merasakan beban yang selama ini menindih pundaknya akhirnya lepas. "Aku bebas," bisiknya. Malam itu, ia menulis di jurnal pribadinya. "Hari ini aku menutup bab terkelam dalam hidupku. Aku pernah hancur. Aku pernah menangis sampai dadaku sesak. Aku pernah merasa tidak berharga. Tapi aku bangkit, aku melawan dengan caraku sendiri. Dan aku menang. Aku keluar bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Balas dendamku tidak dengan darah dan amarah, melainkan dengan kesabaran, strategi, dan harga diri. Kini aku tahu, aku lebih dari cukup. Aku tidak butuh laki-laki yang tidak setia untuk membuatku bahagia. Aku hanya butuh diriku sendiri." Di tempat lain, Monica duduk sendirian di kafe kecil. Make up tebal yang biasa ia kenakan kini luntur oleh tangis. Ia menatap layar ponselnya, menunggu pesan dari Hidayat yang tidak kunjung datang. Semakin lama, ia semakin sadar, ia hanya pion dalam permainan seorang lelaki beristri. Dan kini, bahkan lelaki itu pun sudah hancur. Monica meremas ponselnya, matanya kosong. "Aku sudah kehilangan segalanya." Sedangkan Marina, malam itu menutup tirai apartemennya dengan senyum tenang. Ia berbaring di tempat tidur barunya, menatap langit-langit. Ada rasa lega yang meresap ke dalam hatinya. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Luka yang ditinggalkan mungkin tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi yang jelas, ia berhasil keluar dari lingkaran racun itu. Ia berhasil berdiri kembali dengan kepala tegak. Hidayat kini terjebak dalam kehancurannya sendiri, antara rasa sesal, kehilangan, dan reputasi yang tercoreng. Monica, yang serakah, kini ditinggalkan tanpa apa-apa selain kenangan pahit. 5 tahun telah berlalu sejak hari ketika Marina meninggalkan rumah besar itu dengan kepala tegak. Waktu seolah berjalan cepat, namun bagi Marina,
Setiap detiknya adalah proses panjang untuk menyembuhkan luka dan menata kembali hidup yang sempat porak-poranda. Kini ia duduk di sebuah balkon apartemen modern miliknya, ditemani secangkir kopi hangat. Rambutnya yang tergerai tertiup angin sore, matanya menatap cakrawala kota yang berkilauan. Banyak hal telah berubah. Ia bukan lagi Marina yang dulu hanya menjadi istri dari Hidayat. Ia kini seorang perempuan mandiri, pebisnis sukses yang mengelola beberapa properti, termasuk apartemen yang dulu pernah jadi sumber konflik. Ironisnya, justru dari luka itu ia membangun pijakan baru. Hidayat? Marina mendengar kabar samar-samar. Bisnisnya goyah, reputasinya jatuh, dan kehidupannya tak lagi semewah dulu. Monica pun entah di mana. Pernah terdengar kabar ia pindah keluar kota, tapi setelah itu hilang ditelan waktu. Marina tidak lagi peduli. Mereka berdua sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tak lagi layak ia simpan di hati. Suatu malam, Marina membuka kembali jurnal lamanya. Ia membaca tulisan yang ia goreskan di hari ia resmi meninggalkan Hidayat. Tulisan penuh luka, penuh amarah, namun juga penuh tekad. Marina tersenyum tipis membaca dirinya yang dulu. "Terima kasih, Marin," bisiknya pada diri sendiri di masa lalu. "Kamu tidak menyerah. Kalau bukan karena keberanianmu waktu itu, aku tidak akan sampai di titik ini." Di cermin apartemennya, ia melihat sosok perempuan yang berbeda. Matanya lebih tajam, wajahnya lebih dewasa, auranya lebih kuat. Ia tidak lagi rapuh seperti dulu. Kehidupan tidak menjanjikan kebahagiaan instan setelah perpisahan. Ada malam-malam penuh sepi, ada luka yang masih membekas. Tapi Marina tahu satu hal, ia tidak pernah lagi terjebak dalam kebohongan. Ia hidup dengan jujur kepada dirinya sendiri. Hari itu, sebelum menutup jurnal lamanya, ia menulis satu kalimat baru. "Kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang mendampingi kita, tetapi tentang keberanian kita memilih diri sendiri di atas segala hal. Aku memilih diriku. Dan itu, akhirnya, membuatku menang." Marina menutup buku itu dengan senyum tenang. Ia tahu kisahnya belum berakhir. Hidupnya masih panjang, masih banyak bab baru yang menanti. Tapi satu hal pasti, kali ini, ia yang memegang kendali atas ceritanya sendiri. Dan di luar sana, langit sore berubah jingga keemasan, seolah ikut merayakan kemenangan sunyi seorang perempuan bernama Marina.